Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Awan's Motovlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi hari ini judulnya adalah San Mori kesiangan ya. Sebetulnya tadi pagi ceritanya saya udah janjian sama teman saya si Joni. Kalau teman-teman cek video saya sebelumnya, teman saya si Joni yang punya Mono SL, Ninja 250 Mono SL. Cuman tiba-tiba dia ada panggilan mendadak dari kantor, jadinya nggak jadi pagi. Dan ternyata sampai sekarang jam 9 kurang ya, masih belum selesai, masih belum beres. Jadinya saya San Mori sendirian. Terus jadi kemarin ceritanya ya mungkin teman-teman tanya ya, ini biasanya pakai Saber, sekarang pakai Ninja 250, all new Ninja 250 tahun 2018. Jadi kemarin Saber saya dibeli. Saber saya dibeli sama orang. Dibeli berapa ya kemarin? Dibeli 18 juta kalau nggak salah. Dibeli 18 juta, kebetulan sama teman sendiri yang biasa San Mori bareng juga. Terus ternyata naksir sama si Saber saya, si Sabrina. Terus tiba-tiba sorenya itu langsung ada uang transfer masuk ke rekening saya. Terus dia bilang ini uang buat beli Saber, intinya gitulah. Saya kaget kan, langsung saya hubungin, ternyata ya gitulah namanya teman saya. Udahlah Sabernya saya beli gitu. Dan akhirnya mau nggak mau, sebenarnya masih sayang sih sama si Saber, masih sayang banget. Tapi ya karena udah ditransfer duit, terus teman saya juga kepengin banget punya Saber, ya akhirnya mau nggak mau saya lepas. Dan akhirnya jatuhlah pilihan saya ke si All New Ninja 250 tahun 2018. Ya sebenarnya kalau disuruh milih ya, kalau bisa milih, sebenarnya pengen ZX25R, tapi belum ada ACC dari Ibu Negara karena harga yang masih terlalu mahal, jadi belum di ACC. Aduh, jadi belum di ACC oleh si Ibu Negara. Dan akhirnya melipir, goda-goda dikit, dapatlah si All New Ninja 250 ini. Meskipun proses ACC-nya juga agak sulit sih, karena ya gimana pun, meskipun yang tahun 2018 juga harganya lumayan bikin ambrol sih, bikin celengan ambrol. Tapi akhirnya kebeli juga. Itu nah, kenapa pilihan saya kemudian jatuh ke si All New Ninja 250? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, enak nggak sih Ninja 250 dibuat harian sebagai pengganti si Saber dengan harga yang cukup lumayan? Kebetulan ini saya beli second ya, saya jarang beli motor baru, karena menurut saya baru sama second, kalau kita bisa dapat harga motor second dengan harga yang jauh dibandingkan dengan motor baru tapi kualitasnya masih bagus, itu ya why not gitu loh. Ini kebetulan saya dapat second di harga 57 ya, di harga sekitar 57 juta. Kalau barunya kalau nggak salah ini 65 apa 70-an lah ya, 65, nah antara range 65 sampai 70 juta. Dan kondisi masih bagus, kilometer masih 6.000. Jadi masih worth it sih buat dibeli menurut saya. Nggak harus beli baru, kita bisa save sekitar ya 15 sampai 20 juta lah save-nya. Bisa buat yang lain. Jadi menurut saya si All New Ninja 2018 ini kalau dibuat harian, itu secara saya pribadi cocok sih untuk gantikan Saber ya. Mungkin memang dari sisi model motor beda ya. Si Saber kan dia naked gitu kan, semi supermoto, jadi posisi duduknya kan tegak ya, tegak. Nah kalau ini kan memang sedikit agak nunduk, tapi memang secara ergonomi sebenarnya ini masih enak, masih nyaman untuk dibuat harian gitu. Jadi dari sisi stang itu dia masih posisinya masih di atasnya yuk. Jadi nggak kayak CBR atau Ninja Mono, itu modelnya kan udah under yoke ya kalau nggak salah ya.
Kalau CBR saya udah tahu sih dia memang under yoke. Jadi posisi posisi stang itu dia di bawahnya yoke sehingga kerasa nunduk gitu. Nah, sedangkan ini posisinya masih di atas yoke. Jadi kita nggak terlalu nunduk gitu di botnya, kita masih tegak sehingga beban tumpuan itu nggak di pergelangan tangan. Jadi beban tumpuan itu nggak di pergelangan tangan, jadi nggak capek sih. Apalagi kalau buat macet-macetan itu ya nggak capek sih menurut saya. Memang beda dengan Saber ya. Saber kerasa nggak ada capek sama sekali. Mungkin kalau untuk yang ini agak sedikit dibandingkan dengan Saber sedikit ada beban. Tapi kalau dibandingkan dengan CBR 250RR yang baru atau ini yang paling parah ini nih, Yamaha R15 V3, itu kan posisinya parah banget tuh, nunduknya nunduk banget. Nah, itu memang beda. Jadi ini posisinya jauh-jauh lebih nyaman, dan memang setelah coba saya searching, saya cari-cari informasi, memang Kawasaki membuat motor ini, waduh ada suara dangdutan. Jadi memang Kawasaki membuat motor ini sifatnya dia tidak terlalu racy, tapi tetap sporty gitu ya. Cuman gimana caranya dia tetap membuat motor ini tuh enak buat dipakai harian, sehingga si pengguna itu nggak capek kalau membuat motor ini secara harian. Kalau mungkin kalau kita pakai CBR atau Yamaha R15 yang V3 itu agak capek ya kalau dibuat harian, karena duduknya itu nunduk banget gitu. Jadi capek sih kalau dibuat harian. Tapi kalau ini nggak sama sekali, nyaman sih menurut saya. Tapi kalau dibandingin sama Saber sih ya beda, bukan apple to apple. Tapi kalau dibandingkan dengan motor sport yang lain, ini paling nyaman. Jadi kita sportinya dapat, nyamannya dapat. So ini worth it sih. Itu dari sisi ini ya, dari sisi ergonomi riding. Jadi nyaman, nggak capek sih. Terus dari sisi konsumsi bahan bakar, ini yang paling penting sebenarnya. Yang paling penting yang sering teman-teman tanyakan adalah gimana sih, kalau ini kan motor emang saya buat harian ya. Jadi saya jarang beli motor yang hanya untuk dipakai Sabtu Minggu doang, San Mori doang. Enggak, karena buat saya mubazir sih. Jadi kalau beli motor itu ya yang sekaligus gitu, satu paket harian bisa, dibuat San Mori juga keren gitu. Nah, kalau dibuat harian kan otomatis kita pasti concernnya ke satu tadi ya, ergonomi riding, dan yang kedua yang paling penting juga adalah konsumsi BBM, bahan bakar gimana gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat di speedometer. Di sini ada table average konsumsi bahan bakar. Di sini table di average konsumsi bahan bakar ini setelah saya pakai 1 minggu. Jadi kebetulan ini umurnya baru 1 minggu nih motor. Setelah saya pakai 1 minggu, dia konsumsi bahan bakarnya, kebetulan saya isi Shell V-Power itu 28,3 km per liter. Gitu. Jadi konsumsi bahan bakarnya 28,3 km per liter. Silakan teman-teman nilai sendiri ini irit atau enggak. Tapi kalau menurut saya untuk kelas 250 cc, untuk kelas 250 cc 2 silinder itu irit. Karena saya ngebandinginnya gini aja sih. Saya biasanya pakai Saber seminggu ngisi sekali ya. Itu pun nggak sampai habis sih. Paling kalau di Saber tuh sisa 2, sisa 3 strip gitu kan. Saber tangkinya kalau nggak salah 11 liter apa ya. Kalau ini kan 14 memang. Itu 1 minggu berkurang dari 6 strip, berkurang sisa 3 strip. Karena memang tangkinya lebih kecil. Nah, kalau ini saya pakai seminggu isi full pakai V-Power, si Saber juga pakai V-Power, itu berkurang 2 strip. Karena mungkin satu dia isi tangkinya lebih besar. Jadi stripnya berkurangnya lebih sedikit. Cuman ya kalau Saber rasa-rasanya itu kalau 30 ke atas masih lah ya, masih 30 km per liter masih. Tapi kalau ini 28,3, jadi ya 11-12 lah, nggak beda-beda jauh. Jadi menurut saya irit sih. Nah, kebetulan ini saya juga mau ngisi bensin dulu lah. Nah, di sini ada pom bensin langganan saya. Saya isi dulu di sini. Biar seminggu ke depan dipakai ngantor
nggak perlu ngisi-ngisi lagi ya sekalian. Pagi. Kasih ya Mas. Oke, jadi udah isi 50.000, V-Power sekitar 9.600-an ya, 9.800 atau 600 gitu. Tadi kalau nggak salah saya intip 5 literan sih. Cuman karena memang belum habis banget, jadi masih langsung full. Paling kalau dari 0 ya, karena ini 14 liter, kalau misal BBM-nya sisa 1 strip kedip-kedip gitu kan, itu paling nggak sampai ini ya, nggak sampai 140, paling 130-an lah. 130-an, jadi ya masih lumayan lah, bisa dipakai buat 2 minggu, artinya 1 minggu sekitar 70.000, nggak sampai 60 sekian ribu. Jadi irit, menurut saya motor ini irit. 250 dengan kelas 250 cc ya, nggak bisa kita bandingin sama Honda Beat misalnya, ya nggak bisa dibandingin. Kalau di sini emang banyak ini sih, lawan kita gede-gede. Nah ini nih contoh nih, mumpung pas lagi kondisi trafiknya seperti ini. Ini motor kalau dibuat kondisi seperti ini ya, kondisi trafik itu enak sih menurut saya. Emang beda sama Saber saya sebelumnya, karena memang lebih nyaman. Cuman ya hitungannya masih enak lah buat slip motor ini. Dan dia motornya nggak terlalu panjang menurut saya, dibandingin dengan Ninja yang sebelumnya. Kayaknya jauh lebih compact Ninja yang ini. Karena satu, Ninja yang tahun sebelumnya, versi sebelumnya itu dari sisi BBM aja dia tankinya 17 liter. Terus dia pasti lebih berat kan, lebih berat. Jadi motor ini ringan banget, ringan kalau dibandingkan Ninja yang versi sebelumnya. Jadi enak kalau buat selap-selip kondisi macet gini, kita nggak merasa kerepotan lah, nyaman lah, menurut saya nyaman. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin hari apa ya? 2 hari yang lalu ya, hari Kamis, itu kan ada demo terkait Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. Nah ini di Bundaran Waru sini, parah banget. Ini dia stuck karena teman-teman pendemo dia ngeblok jalan yang di arah Surabaya, dia ngeblok jalan yang arah masuk Surabaya. Nanti saya kasih tahu. Nah, dia ngeblok yang di sini, hampir sampai ke tengah sini, jadi macet gitu. Dia menguasai jalur frontage yang notabene dia untuk motor gitu kan. Jadi sangat macet sekali. Wah, stuck, parah pokoknya. Terus ini ya selanjutnya, kalau dibuat harian, kenapa saya seneng banget sama motor ini kalau buat harian? Yang paling kerasa itu ini teman-teman, dari sisi tuas kopling. Benar, dari sisi tuas kopling. Ini tuas koplingnya enteng banget karena si All New Ninja 250 ini dia udah menggunakan teknologi assist and slipper clutch. Jadi clutchnya ini, misalnya nih contoh ya, saya pakai 1 jari aja ini bisa. Nih, saya 1 jari aja bisa.
Kita main satu jari aja bisa, jadi enak banget, enteng banget. So itu yang paling bikin nggak capek dibandingin saber. Nah ini yang paling kerasa. Saber agak berat kalau kita pakai satu jari, paling nggak 2 jari. Tapi kalau ini nih, misal gini nih, saya pakai satu jari aja, saya bisa naik turunin personel, gampang banget, enteng banget nih, teman-teman bisa lihat ya, satu jari, enak banget. Jadi tangan kiri kita ini nggak disiksa sih kalau macet, sama sekali nggak disiksa, dan dia perpindahan giginya halus banget. Ya karena memang ngasih slipper class ya. Jadi setiap kita ganti gigi, baik itu naik ataupun turun gitu kan, itu engine brake ini hampir sama sekali nggak kerasa, hampir sama sekali nggak kerasa. So itu enak banget, itu di badan kerasa banget. Nah kayak misal gini nih, ini nggak ada engine brake sama sekali. Jadi menurut saya ini worth it sih untuk digunakan harian. Tapi ya kalau bilang pengen, ya masih pasti kita jauh lebih pengen pakai jauh lebih pengen pakai ZX25R yang lagi booming. Siapa sih motovlogger yang nggak pengen punya ZX25R gitu kan? Pasti semuanya pengen lah. Tapi karena belum ada ACC dari bendahara gitu kan, dari Menteri Keuangan, jadi ya ini dulu lah, beli kakaknya dulu. Nah itu tadi kan dari sisi plus-plusnya ya. Sekarang kita coba nilai dari sisi minusnya ya. Saya minus pertama yang saya rasain, saya nggak tahu apakah ini ada di All New Ninja yang lain atau di punya saya aja. Ini dari sisi temperatur ya, kalau teman-teman bisa lihat dari sisi temperatur ini. Nah ini ada saudara nih yang SCKRT, ini yang warna hijau. Kemarin saya nyari yang ini nggak dapatnya yang Passion Red, tapi ini sayang banget kotor sih. Nah dari sisi temperatur saya nggak tahu ya, ini cepet banget naiknya sih. Kalau kondisi udah jalan gini ya, terus tiba-tiba kita kondisi jalanan agak padat misalnya, itu dia langsung naik ke bar nomor 5, bar ke-5. Artinya kurang 1 bar lagi kita udah maksimal temperaturnya. Nah ini saya nggak tahu apakah di punya saya aja atau di yang lain. Makanya ini kebetulan karena memang belum 2000 km, karena kan waktu baru beli langsung diservis sama si dealer informasinya. Nah itu saya nggak tahu. Rencananya mau saya servis, saya cek di Kawasaki-nya, nanti sekaligus ganti oli lah. Nah misalkan gini ya, kita posisi berhenti, ini temperaturnya sudah langsung di yang ke-5 gitu. Tapi ntar kalau udah jalan turun sih, karena memang efek angin ya. Kalau udah jalan sih pasti turun. Cuman menurut saya kok rasanya cepet banget, dan di paha, di sela-sela paha itu kerasa panas cuy. Itu minus pertama dari sisi itu, kerasa panas ya. Memang motor 2 silinder sih mungkin lebih cepet panas. Cuman kalau punya saya ini, saya ngerasanya cepet banget gitu. Itu minus pertama. Lalu minus selanjutnya apa ya? Ntar deh. Karena saya jujur belum nemu minus-minus yang lain sih.